kita di kelas underbone expert. Dennis Bung Orange juga kita bisa lihat dua tangan underbone 130 cm. Buatan underbone sampai dengan 130 cc di range yang satu ini dipastikan akan berjalan dengan sangat menarik di Orange, di mana ada 20 putaran yang akan kita berikan di Gor Satria Purwokerto ini Orange. Dan di Gor Satria Purwokerto ini dengan suara dapur pacu yang memanas, knalpot 2 tak Aris. Ini akan sedikit mengobati kerinduan kita akan pembalap-pembalap tempo dulu ya. Bung Orin balap segera menepi. Kawan media sabar dulu. Mas Ranu dipercepat Mas Ranu. Oke, karena kita akan segera lepas ya. Kita akan memulai jalannya balapan siang hari ini. Race pertama kita di kelas underbone expert. tikungan pertama daerah-daerah NJ yang mereka lewati sangat sempurna, kemudian mereka berputar di satu daerah bersama dengan IRC P3 Jantungan Indonesia, berputar balik mereka bersama dengan Koizumi Factory Racing Pan dan daerah LFN HB99. Apa yang terjadi? Aldi Satya Mahendra mengalami kendala teknis. Bung Orange juga kita bisa melihat dan tentunya ini membuat pembalap abang-abang segala sesuatu bisa saja terjadi arusnya. Sebelum bendera finish dilambaikan, ada hal-hal yang ikut turut berbicara. Di sini nasib ikut berbicara rupanya. Motornya sebetulnya sudah disiapkan matang-matang. Pembalapnya sudah tidak perlu diragukan. Benar. Namun nasib hari ini berbicara lain. Iya. Ada papan bendera biru diangkat di sana, ditunjukkan pada sosok Ervan Tona. Artinya ada 20 detik penalti yang akan kita berikan kepada seorang Ervan Tona. Baik kemarin kita kembali ke terakhir, kita bisa melihat di sini tiga pembalap yang ada di baris depan saudara-saudara semuanya. Di mana ada seorang artis yang masih tetap berada pada posisi depan. Kita lihat di belakangnya penonton, kita bisa melihat di sini ada Lawan Relo, juga di situ ada Ricky Ibrahim. Ricky Ibrahim, betul. Ini tiga pembalap terdepan sudah coba untuk membuat jarak dari pembalap-pembalap yang lain. Ada Sulung Giwa sepertinya yang berada pada posisi kedua sebentar. Iya, kita lihat bagaimana sosok pembalap asal Tulungagung Jawa Timur yang sengaja dihadirkan oleh Bipola Optega Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman. Nampaknya Sulung Giwa sudah mulai memperhitungkan pergerakan yang begitu cepat, begitu dahsyat dari daerah Sasana Kelidarannya Gor Satria Purwokerto. Benturan-benturan tak terelakkan. Ini dia Aldi Husni. Sulung Giwa meraih berebut posisi dengan kegiatan luar biasa. Ada Wawan Delo, Ricky Ibrahim di sana, Aris, dan kita akan tunggu power dari Sulung Giwa begitu ciamik. Siang hari ini begitu tenang dari daerah MGK. Kita lihat kembali. Ricky Ibrahim. Terjadi senggolan bersama dengan Sulung Giwa dan dia berada pada posisi runner up, coba untuk mendekat kepada Aldi Husni. Kita bisa melihat Bung Orange Sugawa balapan dengan durasi yang masih cukup panjang. Tidak ada jaminan Aldi Husni, Ricky Ibrahim, Sulung Giwa tidak bisa terdapat yang saat itu menguasai jalan di balapan. Akan tetap berada di bawah depan. Seperti yang sudah mereka ada yang akan memiliki. Rio Adi Muhammad Fadli. Iya. Juga ada David Daman, Agus Jawa juga ada di sana Bung Orange Sugawa. Betul, dan di sini saudara, akankah sosok Aldi Husni ini benar-benar sebagai pengantong cuan di gelaran LFN ini? 20 juta sudah ia kantongi. Balapan tengah dijalani, saat ini berada di ujung tombak. Ia saat ini menjadi leader dalam pertarungan. Apakah sosok Aldi Husni yang akan pulang dengan meraup rupiah yang cukup banyak? Namun kita tunggu saudara. Apa yang terjadi? Membuat kesalahan dia tadi Bung Orange Sugawa dan dia diambil oleh Wawan Relo. 15 lap lagi, race masih akan terus berlangsung. Pergeseran posisi terjadi, kita bisa melihat di mana
Wawan Melo coba mendekat, dan di belakang sulung Giwa ada Aibandi LFN HP 969 Resiptif yang coba ingin mengambil sulung Giwa agar jaraknya bersama dengan pembalap-pembalap terdepan tidak terlanjur menjauh Bung Odin Sugawa. Berbicara mereka yang berada di depan, kita akan coba melihat bagaimana nasib-nasib duka-duka yang berada di belakang. Di sini ada pembalap tuan rumah 78 Riza Hanum. Sekali lagi ada Riza Hanum di posisi kedua bersama Tommy Richard Orlando, Agus Setiawan. Mereka ada di daerah yang cukup pelik. Mereka berada di daerah yang cukup sulit. Mereka tinggal mengantarkan nasib mereka ke podium lewat nasib saja. Karena bentangan jarak yang terjadi antara Tommy Richard, Reza Hanum, kemudian juga Agus Setiawan ada di gelombang ketiga atau gerbong ketiga pertarungan. Sementara saudara sulung Giwa satu step turun dan diambil oleh Wawan Melo. Wawan Melo Anda kenal Aris. Wawan Melo adalah pembalap yang sangat cerdik sekali. Silakan Aris. Kemudian kita bergeser ke depan kita. Akan lihat jalan Ricky Ibrahim. Alvin Resiptif terus tertangkas bersama dengan Alfi Husni. Alfi Husni berada di dalam posisi yang sangat berbahaya. Dari lap ke lap Anda bisa menyaksikan di mana Ricky Ibrahim sudah bisa melihat punggung dari seorang Alfi Husni, pembalap Ziar ini yang masih tetap berada pada posisi depan. Sementara balapan masih dengan durasi yang cukup panjang. Alfi Husni masih berada pada posisi depan dan ada satu pembalap yang masih mengalami crash dan sehingga membuat ini itu biasa. Ini yang berbahaya sekali. Alfi Husni sudah meyakinkan dirinya berada pada posisi aman, namun tiba-tiba di depannya ada karung yang tergeser. Ini tentunya akan membuat beberapa second power motornya akan diturunkan, dan ini juga akan membuat peluang pembalap asal Kuningan Jawa Barat semakin melakukan pressure. Dia semakin mendekat dan menempel rapat. Ada Ricky Ibrahim. Ricky Ibrahim penuh dengan pertimbangan, membaca situasi lap, membaca karakter motor yang ia pacu. Bendera kuning masih ada di sana. Lagi-lagi Ricky Ibrahim ada hambatan, ada yang karung yang tercecer dan bendera kuning yang masih dilambaikan. Ini tentunya menjadi hal yang sangat membahayakan bagi Alfi Husni leading the way. Kita lihat Ricky Ibrahim terus memberikan pressure, terus memberikan tekanan. Kita bisa melihat saudara-saudara semuanya di mananya Ricky Ibrahim akan mengambil semua resiko untuk menghabisi Alfi Husni yang masih ada di hadapannya saudara-saudara. Sementara Wawan Melo masih berada pada posisi 3. Aib Fadli berhasil mengambil sulung Giwa yang kembali turun pada posisi kelima di race 1 bebek 2 tak underbone sampai dengan 130 cc. Kita lihat saudara-saudara semuanya terus mendekat. Ricky Ibrahim terus memberikan tekanan. Apakah provokasi dari seorang Ricky Ibrahim yang membuat Alfi Husni goyah? Oke saudara, panjang jalan mereka, tinggal 5 kali panjang motor saudara, tinggal 5 kali panjang motor, semakin dekat. Ini membahayakan keberadaan pembalap asal Bandung Jawa Barat. Ada Alfi Husni yang berada pada posisi cengkeraman dari Ricky Ibrahim. Sementara kita melihat Andi Muhammad Fadli yang ada dalam gerakan di layar Anda pada siang hari ini. Kemudian ada sulung Giwa yang ada di urutan kelima, kemudian Tommy Richard Orlando dari Yogyakarta yang ada di urutan ke-6, urutan ke-7 Agus Setiawan, dan kembali kita melihat Ricky Ibrahim. Duel saudara, mereka saat ini terlibat dalam battle for the first. Kita akan saksikan saudara perebutan posisi utama antara pembalap Alfi Husni. Alfi Husni saudara sangat cerdik sekali, dia mengatur ritme balapannya, mengandalkan motoran settingan dari Bima Aditya Rahmana. Ia tampil gemilang, namun kita lihat performa dari Ricky Ibrahim juga mulai dipertimbangkan. Mulai dipertimbangkan dan harus dipertimbangkan dengan Jigawa karena jaraknya terus terpangkas. Kita bisa melihat tepat sekali berada di belakang seorang Alfi Husni. Big battle
front lead position di kelas BB2 underbone sampai dengan 130 cc. Dua pembalap ini cukup jauh meninggalkan Muhammad Melo yang berada pada posisi ketiga sementara. Kita terus lihat pergerakan dari seorang Ricky Ibrahim, tapi jangan pernah lupakan balapan masih cukup panjang kemarin di tengah cuaca yang cukup kering yang ada di langit kota Purwokerto ini. Itu juga harus dipikirkan oleh para pembalap. Kita terus lihat sejauh ini hanya mampu mendekat, Apius mampu menjaga jarak, memainkan ritme dengan sangat baik, membiarkan seorang Ricky Ibrahim hanya mampu mendekat, tetapi Ricky Ibrahim belum mampu memberikan pressure yang lebih keras bagi sang the race leader Alfi Husni. Dia Resi yang masih berada pada posisi terdepan sementara Bung Arif Sugawa. Segala kekuatan sudah dimudahkan tentunya oleh seorang Ricky Ibrahim. Ia mencoba untuk membaca karakter motor dari sang lawan. Apa yang akan dilakukan? Di sini ada batu sandungan saudara. Adanya pembalap yang akan di overlap. Siapa dia saudara yang akan dilalui di rombongan depan ini? Dan satu kemelut tentunya akan terjadi di sini. Saat keduanya melakukan overlapping, apakah akan dimanfaatkan? Apakah di sini ada masalah besar bagi Alfi Husni? Oh, Lucky Kadi dapatkan. Dia berada di sana berbahaya. Akankah menjadi troublemaker dari laju dua pembalap yang tengah berebut gol? Oh, wow. Nah, belum sekali. Oke saudara, tampaknya Lucky Kadi paham betul dengan isyarat bendera biru yang diangkat. Dia langsung menepi dan memberikan kesempatan. Dan di sini perlu diketahui Aris bahwa sosok pembalap Ricky Ibrahim satu-satunya yang dijagokan oleh Aden Racing untuk mengambil alih podium setelah Aldi Satyama Hendra terhempas dari posisi aman. Tentunya ada sebuah harapan dari kawan-kawan Aden Racing kepada seorang Ricky Ibrahim pembalap asal Kuningan Jawa Barat ini, Bung Arif Sugawa, untuk bisa mengambil posisi terhormat dari Zia Racing Alfi Husni. Mendekat Bung Arif, kita terus lihat dan pembalap-pembalap lain juga memberikan jalan. 5 lap lagi Bung Arif Sugawa, lap-lap yang sangat krusial. Biasanya di kejuaraan balap motor, seorang pembalap di 3 putaran terakhir Bung Arif akan melakukan segala upaya untuk melewati pembalap yang ada di hadapannya. Apakah ini juga akan dilakukan oleh seorang Ricky Ibrahim untuk mengambil Alfi Husni di akhir-akhir balapan nanti? Dan ini yang sangat kita nantikan. Ini kalau mungkin sebuah sinetron Aris, ada pemeran utama akan muncul di bagian akhir, tapi saya yakin sosok Alfi Husni sedikit pun tidak pernah terbesit akan memberikan kesempatan podium pada sang lawan. Kita lihat bersama saudara, kekuatan dari Alfi Husni dipertahankan dengan penuh. Ia mencoba mempertahankan benteng kekuatannya. Oke, kita lihat bersama dengan seksama lagi dari Alfi Husni. Alfi Husni yang dalam tekanan, sedangkan ia tampaknya mengetahui rivalnya semakin dekat. Lap pun semakin pendek, membuat Alfi Husni harus benar-benar mengatur ritme balapannya dengan sempurna. Akselerasi dan juga handling yang bagus harus ia tunjukkan untuk Ricky Ibrahim mulai menari, membuat sebuah kesalahan dan membuat jaraknya kembali melebar. Usaha dari seorang Ricky Ibrahim, tapi dia kembali on the track. Bung Arif Sugawa. Bung Arif di sisi lain kita lihat sepertinya bahwa Melo menghilang, dan di posisi ketiga ada Mbambi, sebelumnya pada posisi 4 dan Agustiawan pada posisi kelima. Ini posisi podium di race 1 BB2 underbone 130 cc, dan kita kembali melihat pertarungan dua pembalap perebutan posisi terhormat di race yang pertama ini. Kita saksikan masih coba untuk memanfaatkan sisa putaran yang masih tersedia. Ini coba dilakukan oleh seorang Ricky Ibrahim dan Wawan Melo seperti yang mengalami crash. Ya, Wawan Melo mengalami cedera sejenak. Tampaknya pembalap tersebut harus berjalan sedikit tertatih-tatih. Mungkin ada benturan dari pembalap tersebut, semoga aman saja Welo. Dan kita akan nantikan sisa pertarungan yang saat ini di tengah ditempuh oleh para rider kita yang berada di barisan depan. Oke, tinggal 2 lap lagi, 2 putaran. Oke,
lagi saudara, tinggal 2 putaran akhir. Apakah drama pertempuran antara Ziar dan Abel akan kembali terasa dan detak jantung akan terpacu kembali, goncangan motor dari Ricky Ibrahim mulai tidak terkendali dengan baik. Ia mulai gusar saudara. Ricky Ibrahim mulai dalam posisi sedikit kehilangan konsentrasi. Ia tampaknya berambisi. Berbahaya saudara bagi sosok Ricky Ibrahim bila terlalu memaksakan laju motornya dalam tekanan tinggi. Bila tidak bisa dikendalikan, bisa saja ada hal ceroboh yang ia peroleh. Berbahaya Ricky Ibrahim. Ia berusaha keras tampaknya Aris. Iya, dan mereka sudah memasuki satu putaran terakhir saudara-saudara semuanya. Kita lihat, kita saksikan di kelas bebek dibawakan angka 130 cc Alfi Hosni and the last corner. Congratulations Ziar. Terakhir selamat untuk Alfi Hosni berhasil menjadi yang terbaik. Ricky Ibrahim ambil racing finish pada posisi kedua. Oke, ini ada pembalap berikutnya ya. Inilah sosoknya pembalap yang baru saja tampil ke belakang, Alfi Husni dan Ricky Ibrahim. Mereka terus membuktikan bahwa saat di track merupakan jalannya perlawanan atau mereka bersaing, namun setelah finish mereka juga sama-sama ya. Jadi dramanya cukup di saat lap berjalan. Dramanya cukup di lintasan saja. Iya, dan terlihat juga Tommy Richard Orlando. Sementara di sini Alfi Husni akan melakukan sesi victory lap sebagai tanda kebanggaan, kehormatan dan sulung jiwa akhirnya masuk di urutan keempat setelah Andi Muhammad Fadri. Kelima ada Rexy Kepo, dan itulah 5 pembalap yang sesaat lagi akan bergabung bersama rekan kami Arisandro yang ada di podium. Dan kita lihat selebrasi kemenangan victory lap dari seorang Alfi Husni yang tadi malam sudah mengantongi 2 kali 10 juta, artinya 20 juta rupiah